Ya, pada sesi ini kita akan belajar yang namanya pemeriksaan akuntansi 1, nanti kedepannya ada pemeriksaan akuntansi 2. Atau kita mengenal ada istilah auditing, auditing 1 dan auditing 2. Di dalam mata kuliah ini kita akan membahas ya bagaimana cara kerja auditor, langkah-langkahnya, step by step-nya dari step 1 sampai step selanjutnya. Sampai selesai dari awal proses dan akhir. Dan di dalam mata kuliah ini kita akan memahami beberapa literasi, beberapa literatur keilmuan. Teman-teman harus paham benar di dalam auditing itu juga artinya teman-teman harus bisa memahami yang namanya akuntansi secara menyeluruh, perpajakan secara mendetail, dan materi-materi akuntansi lainnya. Baik itu akuntansi biaya, akuntansi keuangan, pengantar akuntansi, ini semua ada di sini, di dalam auditing. Sehingga ketika teman-teman sudah memahami semua materi tentang auditing, ketika teman-teman praktek dan ketika teman-teman sudah misalnya akan melamar kembali kerja di tempat lain, maka teman-teman akan menjadi prioritas. Kenapa menjadi prioritas? Karena teman-teman sudah memahami auditing. Ketika teman-teman sudah memahami auditing, artinya bahwa teman-teman itu sudah memahami secara keseluruhan ilmunya. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi kita akan belajar. Nah, secara teoritis teman-teman bisa baca buku ataupun teman-teman bisa baca di beberapa literatur lainnya. Gitu. Tetapi yang saya lebih mengedepankan adalah dari sisi prakteknya saja. Karena waktu kita terbatas, apalagi di jam kedua ini biasanya teman-teman itu akan lelah, ya. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada materi yang teman-teman tidak paham atau misalnya ada praktek atau ada kasus di lapangan, teman-teman bisa bertanya di Google Classroom atau nanti di WhatsApp gitu. Selanjutnya, literasi apa yang teman-teman akan gunakan? Eh, ini ada silahkan boleh beli, boleh tidak. Hukumnya sunnah saja. Gitu. Yang pertama adalah auditing, pendekatan terpadu, itu karangan Range. Dan yang kedua, auditing Sukrisno Agus, pemeriksaan akuntansinya Pak Mulyadi, Prof. Mulyadi, dan standar profesional akuntan keuangan. Silakan teman-teman pelajari semua, ada di literasi di buku-buku ini. Tetapi tidak mewajibkan untuk membeli ya, silakan saja bebas. Tapi insya Allah nanti untuk materi-materinya akan saya berikan secara bertahap yang akan saya share di dalam Google Classroom. Itu. Kalau seandainya teman-teman ada tambahan atau kajian teori, boleh bertanya dan boleh mencari di sumber-sumber lainnya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanya ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan auditing? Gini, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Ya, ini keywordnya di dalam auditing. Kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, keywordnya ada istilah kritis dan sistematis. Apa yang dimaksud dengan kritis? Kritis di sini dalam artian pemeriksaan harus dipimpin oleh seseorang yang bergelar akuntan, register akuntan, dan mempunyai izin praktek dari Menteri Keuangan. Contohnya apa yang bergerak di register akuntan? Maaf kalau boleh saya mengulang slide-nya. Ini bukan riak ya. Nah, di sini ada SEAK. AK ini adalah akuntan. Akuntan ini adalah gelar profesional yang diberikan untuk seorang auditor. AK itu untuk orangnya, ya, untuk orangnya. Ya, ini profesi kuliah 1 tahun ya. Nanti ada yang namanya gelar seorang auditor, ada yang namanya CPA, Certified Public Accountant. Nah, nanti seorang CPA itu, ya, seorang CPA itu boleh buka praktek. Jadi pertama itu izin itu diberikan kepada orangnya dulu. Ketika orangnya sudah berizin seorang auditor, baru diboleh buka praktek. Nah, prakteknya itu pun disebut punya izin kantor namanya, KAP, Kantor Akuntan Publik. Biasanya KAP itu nama perorangan, misalnya KAP Alvira Ratna Melinda dan rekan. Gitu, amin. Contoh ya. Oke. Artinya bahwa pemeriksaan itu dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan dan mempunyai izin praktek dari Menteri Keuangan.
Yang kedua, sistematis, step by step. Maka seorang akuntan publik, ya, kalau nyebut akuntan publik itu berarti orangnya ya, harus merencanakan pemeriksaan sebelum proses audit dimulai dengan membuat audit plan. Berapa orang yang bekerja, orangnya, berapa orang yang bekerja, apa yang dilakukan orang per orangnya, kamu melakukan ini, kapan dilakukannya. Jadi semua terukur dan terarah. Ketika semua sudah terukur dan terarah, maka pekerjaan yang dijalaninya di proses tersebut akan menjadi sistematis. Ketika menjadi sistematis, maka schedule-nya akan on time. Karena di dalam perikatan auditor itu nanti akan ditanya, dalam perjanjian itu kita akan selesainya berapa lama, sebulan, 2 bulan, seminggu, atau 2 minggu, gitu. Maka ketika sudah menentukan jadwalnya dan dilakukan secara sistematis, terukur dan terarah, maka pekerjaan tersebut akan on time. Ya, bisa dipahami ya. Silakan teman-teman kalau ada bertanya silakan. Oke, selanjutnya apa yang menjadi perbedaan antara auditing dengan akuntansi? Oke, ini adalah siklus akuntansi. Ya, teman-teman sudah paham lah, insya Allah di luar kepala. Oke, pertama bukti transaksi, yang kedua kita buat jurnal, yang ketiga buku besar atau general ledger, yang keempat real balance, selanjutnya worksheet, laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, yang ini nih, ini adalah proses akuntansi, mulai dari bukti transaksi menjadi laporan keuangan. Tapi akan keadaan menjadi berbalik ya ketika kita bicara seorang audit. Nah, kalau accounting sifatnya konstruktif dari yang namanya pecahan-pecahan transaksi tersebut dirubah, dibentuk, dibangun menjadi sebuah satu kesatuan laporan keuangan. Itu namanya konstruktif. Tetapi akan berbeda jika yang namanya auditing. Auditing itu sifatnya analis. Contoh, di dalam laporan keuangan menyebutkan bank itu totalnya adalah 1 miliar. Maka seorang auditor harus bisa mendetailkan dan menginformasikan 1 miliarnya itu angkanya dari mana. Ya, angkanya dari mana? Apakah dari misalnya bank A, bank B, bank C gitu. Itu dan artinya angka-angka yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi itu apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen? Ingat, oleh manajemen perusahaan. Nah, kita seorang auditor itu harus analisis. Neraca ada bukti-buktinya enggak? Ketika tidak ada bukti atau ketika terjadi kesalahan, maka seorang auditor harus bisa menjudgment, merubah, merevisi laporan keuangan tersebut. Makanya kita mengenal ada yang namanya laporan keuangan sebelum diaudit dan laporan keuangan setelah diaudit. Gitu, unaudited dan audited. Gitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara auditing dan akuntansi. Gitu. Realnya adalah akuntansi itu berjalan ke depan, ya berjalan ke depan dari siklus akuntansi itu sendiri, dan ketika audit itu adalah berjalan ke belakang, mundur. Ketika di laporan keuangan ditemukan masalah, maka kita harus cek dulu, jangan-jangan yang salah adalah buku besarnya. Oh, buku besarnya benar. Kita cek lagi, jangan-jangan yang salah adalah jurnalnya. Oh, jurnalnya benar. Nah, baru yang terakhir kita cek bukti transaksinya. Nah, bukti-bukti transaksi ini yang kita akan cek satu persatu. Nah, di situ disebut sebagai analisis. Gitu. Kita cek buktinya benar atau enggak. Kita bisa cek pihak ketiga, kita bisa cek dari supplier, kita bisa cek dari customer atau klien. Gitu. Nah, itu perbedaan antara auditing dan akuntansi. Ya, kalau ada yang tanya silakan boleh ditanya. Oke. Apa tujuan audit? Yang pertama ada yang namanya keberadaan. Keberadaan itu pengakuan ya, bicara ke pengakuan. Penjelasannya gini. Jadi yang namanya keberadaan itu transaksi yang dicatat benar-benar terjadi, tidak fiktif. Tadi saya sudah sampaikan ketika ada laporan keuangan dinyatakan benar atau salah, maka seorang auditor harus menelusuri sampai bukti transaksi. Nah, contoh, ketika ada pengeluaran 100 juta misalnya. Nah, pengeluarannya apa nih? Oh, misalnya pembelian material untuk perusahaan jasa konstruksi misalnya.
Maka atas pembelian material ini kita harus cek bukti transaksinya benar atau tidak. Lalu benar tidaknya dari mana? Jangan-jangan ini bohong. Maka kita boleh kontak perusahaan yang ada tertera di dalam bukti transaksinya. Contohnya apa yang tertera di dalam bukti transaksinya? Misalnya, ya tokonya kita telepon. Oh, bener nggak harganya sekian? Bener nggak harganya sekian? Jangan-jangan harganya di markup. Gitu. Sebegitunya, ya. Tetapi apakah semua transaksi begitu? Tidak. Ada transaksi-transaksi yang memang harus diproses demikian rupa, ada transaksi-transaksi yang nggak perlu dicek demikian rupa. Biasanya berdasarkan materialitas. Apa sih materialitas? Materialitas itu adalah besaran kecilnya seseorang. Contoh, bagi saya 5 juta itu gede banget. Tapi kalau bagi Mbak Mala 5 juta, itu mah cuman uang buat beli pulsa aja lah. Misal, amin. Gitu. Nah, itu disebut sebagai materialitas. Besar bagi saya belum tentu besar bagi kamu. Kecil bagi saya belum tentu kecil bagi kamu. Maka setiap perusahaan punya materialitas yang berbeda-beda. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara ngitungnya? Biasanya cara mengukur dan menghitungnya adalah kebanyakan adalah 5% dari laba. Ya, 5% dari laba sebelum pajak. Nah, nominal itu kalau nominalnya di atas itu biasanya itu di atas materialitas, itu detail itu. Tapi kalau di bawah itu biasanya tidak terlalu detail. Nah, tujuan audit adalah ketika bicara kepengakuan, ketika bicara keberadaan. Ya, memasukkan dan menjurnal yang tidak pernah terjadi, menjurnal penjualan yang tidak pernah terjadi. Gitu. Itu contoh. Bener nggak sih? Yang kedua, kelengkapan. Apa maksud kelengkapan? Semua transaksi yang ada terjadi telah dicatat terkait dengan potensi kurang saji. Contohnya apa? Kelalaian menjurnal penjualan. Contoh gini, dulu itu saya pernah ngaudit harusnya penjualan. Nah, ketika penjualan secara kredit, saya mau tanya dulu deh, biar nggak terlalu ngantuk. Saya tanya ke Mbak Salma, penjualan secara kredit jurnalnya apa, Mbak? Penjualan kredit, Pak. Ya, secara kredit jurnalnya apa? Itu piutang pada penjualan. yes, piutang pada penjualan. Nah, pada saat itu saya mengecek ada sebuah transaksi penjualan yang penjualan itu harusnya dicatat piutang pada penjualan. Tetapi enggak, dia salah. Dia mencatatnya adalah debitnya penjualan, kreditnya persediaan. Debitnya penjualan, kreditnya persediaan. Pertanyaannya, Mas Ari Firman Adrianto. Halo Mas Ari. Halo. Halo Mas Ari, lagi tidur kah? Iya Pak, ada Pak. Coba ditampilin wajahnya Mas. Nah, gini kan enak Mas. Sudah lama saya nggak ngeliat Mas. Oke, menurut Mas Ari, goyang-goyang Mas? Iya Pak. Kalau lagi mikir, lihat ke atas lagi mikir nanti. Kan ada kasus nih. Kasusnya adalah ada jurnal penjualan, salah input. Seharusnya jurnal penjualan itu adalah piutang pada penjualan. Si bagian accounting yang salah ketik. Yang dia ketik adalah penjualan pada persediaan. Menurut kamu salah nggak? Itu kan kayak salah penempatan akun ya Pak ya. Yes. Sebenarnya Pak ya. Ya, sebenarnya. Jadi Terus? kalau dalam temuan itu kalau sudah penempatan akunnya udah salah, biasanya itu hasil akhirnya juga Salah. akan mempengaruhi juga itu kan. Ya, salahnya di mana? Udah pasti salah akun ya. Iya, itu salah akun sih Pak. Kalau Yeah. apalagi kan kalau di laporan kan, apalagi kalau kebanyakan sekarang kan di sistem kan Pak. Betul. Kan? Itu biasanya kalau mendeteksi dalam audit ya, setahu saya sih, ya emang ini agak susah kadang sih Pak kalau sudah penempatan akun itu. Tapi bisa dicek dari satu-satu sih Pak, dari apa namanya buku kasnya dan lain-lain, nanti pasti akan ketemu sih. Itu sih setahu saya Pak ya. Mohon maaf kok salah. Ya bener Mas, keren banget Mas jawabannya, Masya Allah, tabarakallah.
ini calon akuntan publik ini. Bener. Jadi Amin. kalau bicara sistem gini, ketika dulu Mbak Salmah itu bikin neraca lajur, terus nggak balance, di bawahnya itu biasanya di-balance-balancein. Dulu. Gitu. Dan ketahuan tuh berapa nggak balance-nya. Gitu. Tetapi ketika menggunakan sistem, itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Jadi kalau ketika bikin neraca pakai sistem, itu walaupun salah jurnal, salah input, salah angka, itu semua tuh sama. Semua tuh balance. Ada tambahan satu akun di sistem itu rupanya. Jadi kalau teman-teman dulu belajar akuntansi keuangan, akuntansi komputer, ya, itu ada satu akun yang akun mana itu adalah untuk membalancekan. Itu biasanya nama akunnya kalau di Mayobi itu namanya historical balancing. Itu untuk membalancekan. Dan di sistem lainnya pun demikian. Ada jurnal, ada akun yang tujuannya adalah untuk membalancekan. Itu. Ya, jadi, nah, artinya apa? Saya menggambarkan bahwa ada kesalahan dalam jurnal penjualan yang seharusnya piutang pada penjualan menjadi penjualan pada persediaan, dan itu nominalnya gede waktu itu kalau nggak salah 600 juta, lupa saya. Tapi jurnalnya seperti itu, saya ingat benar. Gitu. Nah, hal tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan salah saji. Nah, salah saji ini yang seorang auditor itu harus bisa mendeteksi, dan selain salah saji ini, atas kesalahan tersebut dikoreksi di judgment. Nah, ini adalah tujuannya, salah satu tujuan audit. Yang ketiga adalah akurasi, nilai yang telah dicatat adalah benar atau akurat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi, jurnal yang dibuat sesuai dengan akun yang tepat. Selanjutnya adalah transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kalau tanggalnya beda, dan dari akuntansi itu sebenarnya tanggal 1 dan tanggal 2 itu pun berbeda. Itu bisa beda, bisa fatal itu. Gitu. Atau istilahnya di dalam audit itu yang namanya subsequent event. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah transaksi telah dicatat secara tepat dan dimasukkan dalam buku besar dan ikhtisar dengan benar. Ini adalah tujuan dari audit. Terus ketika bicara audit itu sendiri ya, banyak hal pada saat ini yang menjadi sorotan. Yang menjadi sorotan sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh saja, ingat kasus laporan keuangannya Garuda? Ada yang bisa menjelaskan terkait laporan keuangannya Garuda? Oke ya, jadi intinya di dalam laporan keuangan Garuda itu pun, itu terjadi salah saji material. Salah saji itu, ya entah itu disengaja atau tidak, tapi yang pasti, yang seharusnya Garuda Indonesia itu rugi, tapi dibuat untung. Itu kalau nggak salah laporan keuangan tahun 2020 kalau nggak salah. Laporan keuangan tahun 2020. Nah, laporan keuangan tahun 2020 ini dibuat untung, ya secara eksplisit sih informasinya tidak sengaja. Ada peraturan pemerintah, ya, peraturan dari IAI itu, akuntansi keuangan itu, yang menyatakan bahwa pendapatan boleh ditarik maju ke depan. Dan harusnya itu baru laporan keuangan 2019. Harusnya baru berlaku di tahun 2020, tapi sudah dilaksanakan pada tahun 2019. Jadi ditarik lebih maju. Harusnya menjadi piutang usaha pada tahun 2020, 2021, 2022, tapi semua piutang itu dijadikan pendapatan. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari penipuan laporan keuangan, financial statement fraud, dan bagaimana cara mendeteksinya. Nah, itu adalah Garuda itu bukan kelas yang ecek-ecek. Dan yang kedua, yang mengaudit pun itu bukan KAP kecil, itu KAP internasional itu. Gitu. Tapi kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang butuh yang namanya audit investigasi. Jadi audit itu, dan perlu diingat, tujuan audit itu bukan untuk mencari kecurangan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Ketika sudah sesuai dengan standar atau belum, nah itu adalah tujuan dari audit. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya terjadi kecurangan? Nah, itu lain cerita lagi, itu menjadi laporan audit investigatif. Gitu. Nah, ini harus membedakan ya benang merahnya antara laporan
antara audit dengan audit investigatif. Nah, ini biasanya terkait masalah financial statement fraud, kecurangan atas laporan keuangan. Banyak hal kenapa financial statement fraud itu, kecurangan atau fraud atas kecurangan itu banyak hal terjadi. Gitu. Ya. Terus apa yang menjadi perbedaan antara audit? Ada yang ditanya nggak? Kalau ditanya langsung tanya aja, boleh. Oke, apa yang menjadi perbedaan antara audit dengan pemeriksaan penipuan dan akuntansi forensik? Ini saya hanya menggambarkan secara helikopter view saja ya, tidak menjelaskan secara detail. Nanti insya Allah kedepannya kita akan jelaskan secara detail. Nah, di dalam internal audit atau external audit ya, ada beberapa step by step, langkah demi langkah yang harus digunakan dan diinterpretasikan dalam praktiknya. Yang pertama adalah planning, risk assessment, ya, terus internal control, audit evidence, dan reporting. Ini sifatnya normal, sifatnya normatif. Dan yang kedua, ya, fraud pemeriksaan penipuan itu, ya. Nah, ini 3 hal ini yang nanti jadi langkah-langkahnya. Prevention and deterrence, investigation, dan remediation. Nah, ini adalah fraud atas pemeriksaan penipuan. Lalu ada lagi yang namanya fraud forensic accounting. Ya. Nah, forensic accounting itu lebih mendalam lagi terkait masalah accounting dan legalnya dan dari sisi dasar hukumnya. Gitu. Nah, ini 3 hal ini saya tidak jelaskan secara detail, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa ya, dalam audit itu ada overview, jadi ada benang merahnya. Itu ada benang merahnya terhadap audit-audit tersebut. Gitu. Nanti kita beda lagi bicara audit terhadap terhadap badan-badan pemerintah. Itu lain lagi, itu Pak Dimas itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya Yes. mau tanya, Silakan. apa suatu perusahaan itu harus diaudit dan kenapa? Diwajibkan atau enggak? Kalau perusahaannya TBK itu wajib. Di audit itu, ya. Bentar. Audit itu ada tujuannya. Kenapa perusahaan diaudit? Kalau TBK udah wajib ya, karena dia perusahaan umum. Tapi ada perusahaan yang minta diaudit, yang tujuannya misalnya buat tender, ya kan, buat laporan perpajakan, biar laporannya rapi. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang udahlah, kan audit itu berbayar ya, dan berbayarnya lumayan ya, gitu. Dan ada yang memang nggak perlu diaudit, gitu. Jadi kalau bicara apakah wajib atau tidak, sebenarnya di dalam aturannya itu, kalau TBK udah pasti wajib. Aturannya itu tergantung keperluan, Pak. Gitu. Sesuai kebutuhan. Biasanya perizinan seperti misalnya perusahaan travel umroh, kan di dalam perizinannya mensyaratkan harus ada yang namanya laporan audit. Itu persyaratan. Terus misalnya untuk tender, itu persyaratan. Tapi jarang perusahaan yang memang tidak untuk kepentingan persyaratan, tetapi dia memang tidak mau diaudit gitu, karena itu menjadi cost center gitu, Mbak. Bisa dipahami, Mbak? Oh, kalau untuk yang perusahaan TBK itu biasanya kalau audit tuh harus tiap tahun atau Tiap sistemnya tahun, gimana? tiap tahun, karena laporan auditnya mereka itu akan harus disetorkan ke OJK, terus ke Bursa Efek Indonesia, Bapepam, itu harus dilaporkan, dan itu wajib. Oke. Terima kasih, Pak. Yes. Dan contoh gini ya, di dalam aturan itu, ya contoh ya, di dalam aturan itu kalau seandainya bicara harga audit itu kalau bicara aturannya per jam itu sekian. Dan sehingga sekali proyek itu harus kurang lebih harganya 60 juta. Kurang lebih. Tapi pertanyaannya adalah, perusahaan kecil bagaimana mau 60 juta?
gitu loh. Jadi kalau bicara aturan sih, ya harusnya sih diaudit harusnya, tapi nggak serta-merta begitu. Ya kayak contoh misalnya nominal audit itu sendiri itu kan nominalnya 60 juta. Kalau bicara ngikutin aturan audit ya kurang lebih 60 juta. Tetapi nggak bisa, itu perusahaan kecil dikasih harga segitu ya kita nggak dapet itulah. Pasti mereka tolak, cari auditor-auditor yang mau dengan harga lebih murah. Dan persaingan harga itu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Saya ngaudit saja itu rate-nya itu paling murah 15 juta, paling murah. Ya memang kalau perusahaannya udah kenal atau apa bisa sampai 10 juta. Tapi ada juga KP yang ngasih harga 5 juta gitu. Padahal kerjanya itu capek gitu loh. Kalau memang benar-benar ngauditnya benar. Tapi ada juga cuman udahlah yang penting kalau ada laporan keuangan dijadiin stempel kelar. Ada yang seperti itu. Tetapi saya nggak mau seperti itu. Nggak boleh secara etika. Kecuali fee-nya gede. Oke ya. Kak, mau Ya, nanya. ada pertanyaan Mbak? Kan audit itu ada audit internal, ada audit eksternal. Kalau misalnya kita udah audit internal, kita perlu lagi eksternal atau? Beda. Audit internal adalah orang berasal dari perusahaan. Kalau eksternal itu dari kantor akuntan publik. Harus dari independen. Audit internal, output laporannya hanya semacam rekomendasi. Oh, kesalahannya di sini nih, rekomendasinya seperti ini. Tetapi kalau untuk audit eksternal, outputnya adalah opini akuntan publik. Kita mengenal ada yang namanya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, tidak memberikan opini, tidak wajar. Itu adalah opininya yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik. Gitu, Mbak. Ada lagi? Berarti kalau misalnya audit internal itu masih bisa jadinya kayak kecurangan gitu dong, Pak? Kenapa? Berarti kalau misalnya audit internal, kan kita udah di perusahaan itu udah ada audit internal, berarti Yes. tetap masih ada kecurangan gitu dong karena dia satu perusahaan. Bisa. Kalau bicara bisa. Ya nanti kita akan bicara kecurangan. Kalau bicara bisa. Tetapi tidak ada juga yang memang nggak bisa. Ya contohnya perbankan. Itu sulit loh perbankan. Audit internalnya itu ketat. Itu karena taruhannya jabatan. Gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Kayak kemarin kasusnya Bang Panin. Kan penggelapan pajak. Kasusnya BCA di tahun 2017 kan sempat beredar penggelapan pajak. Walaupun laporan akhirnya kayaknya sih nggak jadi kayaknya gitu. Karena dibebaskan. Itu perbankan. Ya, contohnya saja Garuda Indonesia itu kelas internasional, gitu, tapi masih terjadi fraud, kesalahan. Ya, jadi audit internal itu tidak menutup kemungkinan, dia hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kalau perusahaan manufacturing itu biasanya data produksinya itu di audit juga nggak sih, Pak? Audit. Tapi sampel. Kalau manufacturing kan banyak. Kalau misalnya peralatan listrik aja ada dioda, ada yang kecil-kecil gitu kan. Kan nggak mungkin kita ngecing satu kan nggak mungkin. Sampel saja biasanya. Mana yang barangnya paling banyak? 1. Mana yang barangnya paling mahal? 2. Mana yang barangnya paling cepat mudah hilang? 3. Mana yang barangnya paling cepat rusak? 4. Mana barang yang misalnya tidak mudah dideteksi? Gitu. Biasanya masalah yang paling banyak itu apa, Pak? Kalau manufacturing itu biasanya, jadi gini, kan kita ngauditnya itu bagiannya accounting nih. Ya, di accounting itu menurut accounting katakan ada 10 item. Oh, 10 item. Nah, kita cocokkan dengan bagian gudang. Sama-sama 10 item. Tapi yang nggak cocok misalnya ada 4. Gitu ada 4. Maka yang 4 misalnya ada selisih nih. Nah, 4 ini yang kita audit. Yang lainnya dianggap aman ya udah aman lah. 4 ini yang kita audit. Nah, mana yang paling banyak selisihnya ya tergantung. Biasanya itu barang-barang yang retail, sifatnya retail. Gitu, apalagi kalau yang kerja di Alfa, Indomaret, maaf, itu kan padahal audit internalnya perasaan udah kuat ya, udah dihitung gitu. Tapi tiap bulan ada aja barang hilang. Ada aja ciki yang hilang. Sehingga biasanya selalu mengurangi gaji karyawan. Bener ya, Mas? Tadi ada yang kerja di mana? Di Indomaret atau di Alfamart tadi ya? Biasanya begitu.
Oke, ada lagi pertanyaan? Mau nanya Pak, Monggo. kalau audit itu biasanya diambilnya akhir tahun atau awal tahun atau gimana Pak? Awal tahun, Mas. Awal tahun, Mbak, biasanya. Ya, Biasanya makasih sih Pak. awal tahun, tapi kayak contoh, ada perusahaan besar, kayak insya Allah mau ngaudit. Nanti mulainya Oktober, gitu. Mulainya Oktober, mana yang diaudit? Ya, laporan keuangan tahun 2021. Loh, kok Oktober emang udah terbit laporan keuangannya? Enggak. Kita sifatnya apa ya, interim dulu. Januari dulu, Februari, Maret. Nah, ketika sudah selesai laporan keuangan mereka di tahun 2021, baru kita jebret, kita kejar. Gitu. Itu Mbak, biasanya sih di awal tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan, kadang suka dapet job kerjaan 2-3 tahun yang lalu. Awalnya nggak niat untuk diaudit, karena ini sekali lagi ya, karena ini adalah beban, karena ini adalah biaya. Awalnya nggak niat diaudit itu karena kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk kepentingan persyaratan atau tender, ya akhirnya sih diaudit. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Monggo, Mas. Pak, sedikit mau tanya sih Pak. Monggo. Bapak kan mungkin dulu pernah jadi audit ya Pak ya? Pasti ya. Kan dulu, Mas, sampai sekarang, Mas. Oh iya, wah alhamdulillah. Berarti kan ilmunya sudah hebat pasti Pak ya. Pak, Udah kebanyakan juga. kalau Bapak lihat laporan Pak, terkait dengan namanya fee atau fee komitmen ya, atau mungkin uang-uang entertain kayak gitu tuh Pak. Biasanya kan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan yang berhubungan dengan kerjasama ya dan lain-lain itu biasanya kalau di jurnalnya Pak itu disebut apa ya Pak? Kan nggak mungkin sama mereka di ngomong uang entertain gitu kan Pak, di Uang kolong laporannya meja ya? gitu. Iya. Nah, itu apakah kok di audit Pak ya? Kan pasti banyak ya celah-celahnya ya, mungkin dilarikan ke tapi kok saya ini di konstruksi Pak, ya kan. Jadi Banyak lah. dilarikan entah ke material lah, entah ke Betul. beban pekerjaan lah dan lain-lain lah. Apakah Pak kalau ini kan secara saya ngomong kan secara hukum ya atau secara anu lah di audit itu apakah diperbolehkan Pak misalkan di penjurnalan itu Boleh. uang itu disebut dana entertain Pak? Boleh. Begitu Pak. Boleh. Dan apakah itu ada maksimalnya Pak? Nggak ada maksimal. Oh, biasanya kalau mengeluarkan uang boleh. sampai 3M gitu Pak, Boleh. itu nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Tapi ada tapinya, Mas. Bukan sekedar ini masalah. Nah, jadi gini. Nggak masalah dari sisi audit, tapi dari sisi pajak itu dikoreksi fiskal, Mas. Ya. Kan audit itu melihat dua sisi, satu sisi akuntansi, satu sisi pajak. Benar Pak. Ya audit ngasih tahu, ini sebenarnya boleh. Mau bahasa kalau kontraktor kan bahasanya nyuap lah ya. Bahasa halusnya fee, komitmen fee, ya honor atau apalah ya. Tapi sebenarnya itu adalah nyuap, riswah gitu. Secara accounting boleh Mas, jadikan beban entertainment boleh gitu. Tetapi akan disampaikan oleh auditornya bahwa beban ini tidak diakui menurut pajak. Artinya apa? Itu, ketika tidak diakui menurut pajak, maka beban itu tidak diakui. Ketika beban tidak diakui, beban berkurang, pendapatan kurangi beban, beban berkurang, maka pendapatannya dikurangi beban. Ketika bebannya berkurang, maka labanya makin besar. Ketika labanya makin besar, maka pajaknya pun makin besar. Gitu. Jadi dari sisi akuntansi boleh, tapi dari sisi pajak nggak boleh. Dan ingat, salah satu tugasnya si auditor adalah mengkoreksi fiskal. Ya, tugasnya adalah mengkoreksi fiskal antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Maka bagi si auditor, dia akan mengkoreksi laporan fiskal tersebut. Gitu loh. Baik. Itu Mas. Pak, oke Pak, itu kan tergantung dari dampaknya kan ke fiskalnya Pak ya. Betul. Pajak ya, otomatis kan kalau otomatis laba kan dikurangi sama beban tadi Pak ya, beban. Betul. Dengan pajak ya kan, pasti kan berkurang lagi ya kan. Betul. Oke lah, nggak masalah. Misalkan Pak, ini kan namanya uang fee atau entertain itu kan kok saya ngomong ya pasti jarang banget Pak yang namanya ditransfer Pak, ya kan. Nah pasti sedangkan nanti kan kalau orang-orang audit tanya, loh ini uang 3M kemana larinya kan? Kita kok misalnya kita tulis di jurnal entertain gitu kan sama setahun kan pasti koreksi Mas. Nah itu gimana? Apakah itu juga kalau kata Bapak kan nggak masalah ya kan, karena nanti juga mempengaruhi di laporan laba ya kan. Nah,
Tapi kalau secara misalkan nih Bapak jadi BPK Republik Indonesia nih Pak, itukah apakah menyalahi Pak gitu kan? Tidak menyalahi, Mas. Sekali lagi, Pak, ya? tidak menyalahi. Tapi sebentar. Ini bahasa tidak menyalahi itu tergantung dari posisi mana dulu nih. Ketika dari posisi auditor, menemukan kejadian itu, si auditor hanya mengkoreksi fiskal. Baik. Bukannya nggak boleh. Biasanya kalau auditor yang benar itu nanti ngasih tahu, Mas, ini nanti kita koreksi fiskal ya. Karena kalau di audit itu nanti tugasnya koreksi fiskal itu adalah si auditor bekerja sama dengan si konsultan pajak. Kalau perusahaan tersebut punya konsultan pajak. Iya. Tuh. Nanti dikasih tahu, ini koreksi fiskal nih atas entertainment ini, karena nggak punya buktinya. Kecuali Mas punya bukti transfernya, tanda tangan penerima, NPWP penerima, ya apa namanya, ya rekapan itu. Pasti kan nggak mungkin dapat kan, nggak mungkin nih. Gitu. Nah, itu dari sisi auditor, jawabannya akan mengkoreksi. Gitu. Jawaban bagi si konsultan pajak akan mengkoreksi. Lalu bagaimana jawaban bagi si bagi si perusahaan? Bagi si perusahaan ya pasti atas biaya tersebut itu akan dialihkan, misalnya biaya kontraktor atau menjadi biaya material, ya kan, beli material ini biasanya begitu, itu udah pastilah gitu. Makanya cakepnya adalah di dalam pembuatan jasa konstruksi itu di RAB-nya itu di markup dulu, Mas, sejumlah plus dengan komitmen fee tadi gitu. Misalnya beli kawat las yang awalnya misalnya 1.000, di markup aja, jumlahnya saja yang di markup, nggak usah harganya. Kalau harga udah pasti pasaran, jumlahnya saja yang markup gitu. Astagfirullah, kok jadi ngajarin. Nggak, itu satu. Iya, Pak. Nah, ketika kamu bertransaksi dengan perusahaan lembaga negara, dengan lembaga negara, terus bahasanya kamu memberikan suap ke petinggi atau misalnya orang yang punya kepentingan di lembaga negara tersebut. Paham ya? Iya, Pak. Bagi si BPK, ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap proyek kamu, gitu, itu hati-hati, Mas. Itu bisa menjadi catatan itu. Bukan sekedar catatan, itu pidana itu, Mas. Iya. Gitu. Makanya itu, Pak. Nah, ya. Jadi kalau bagi BPK itu pidana. Pak. Pidana bagi kamunya maupun pidana bagi si penerimanya. Benar. Gitu. Kan kamu nggak mungkin ngasih bagian OB di perusahaan kementerian tersebut kan? Iya, Pak. Nah, ada salah satu perusahaan kontraktor pas kebetulan bagian keuangannya itu mahasiswa saya juga. Sampai saya terkenal kok di berita rame. Dia PU, Mas. Dia menyuap orang PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Habis itu di pemeriksaan. Jadi kalau kamu bagian accounting-nya hati-hati, bagian pajaknya hati-hati. Kalau kamu bosnya, direkturnya hati-hati. Itu, Mas. Baik. Pak, mungkin udahlah kita bahas yang lain lagi, Pak ya. Oke, siap. Kita tanya lain lagi, Pak. Pak, ini kan kalau terkait audit, Pak ya kan, kalau kita kan mereka kan biasanya ada progres, Pak. Progres kan ada yang namanya bulanan, monthly, atau turnkey, Pak ya. Tahunan, atau milestone, Mbak ya, terkait tentang progres. Sedangkan apakah kayak tadi Bapak bilang kan tujuan audit itu tergantung dari tujuannya, ya kan. Nah, sedangkan biasanya itu kan Pak, kita kan kayak pemasukan uang ya atau pendapatan ya yang atau namanya termin itu kan biasanya tergantung dari kontraknya masing-masing gitu kan. Nah, terus santai. Terus terus biasanya apakah auditor itu mengikuti sesuai kontraknya atau mengikuti sesuai mungkin audit itu punya standar sendiri gitu, Pak. Nah, misalkan di sebuah proyek pakai milestone ya kan, itu kan sesuai dengan progresnya berapa ya dibayarnya berapa gitu kan. Ada yang bulanan, entah berapapun progresnya ya dibayar bulanan gitu kan.
atau ada yang tahunan ya kan. Jadi sampai proyek selesai kan kita otomatis pakai utang dulu kan buat bangun itu ya kan. Nanti kalau udah sesuai dengan apa namanya sampai BAST dibayarkan. Nah, sedangkan kalau di audit itu dia kan pasti ada yang setahun sekali ya di auditnya ya kan. Nah, sedangkan mungkin di tahun berjalan itu kita kan masih baru jalan juga proyeknya ya kan. Nah, apakah metode itu disamakan dengan kontrak kerjanya atau audit itu punya standar kerjanya, Pak? Sesuai dengan ISO atau apa itu, Pak? Oke, sebelum saya menjawab, Mas Arifin kalau mau, tadi siapa? Pak Arifin Pauji kalau nggak salah ya? Yang mau pamit SO ya? Boleh meninggalkan ruangan, Mas? Nggak apa-apa? Oke, jawabannya menarik, Mas. Jadi gini, untuk jasa konstruksi, ya, kamu buka PSAK nomor 34. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34. 34 itu tentang kontrak penyelesaian, Mas. Ya, tentang kontrak. Jadi gini, menariknya adalah kita bicara normatifnya dulu ya. Normatifnya adalah si auditor harus melaksanakan penyelesaian ya, audit itu untuk menggunakan berdasarkan PSAK 34. Metode kontrak penyelesaian namanya. Gitu. Metode kontrak penyelesaian yang mana metode itu menggunakan ya itu tadi pembayaran itu berdasarkan progres. Jadi kalau di kontraktor itu kan ada yang misalnya gini, ada yang misalnya by termin, ya kan? Termin DP, termin 50%, termin 70%, retensi, gitu kan? Terus ada yang menggunakan pembayaran itu berdasarkan progres, itu bebas, Mas. Si auditor itu sebenarnya menyerahkan ke dalam perjanjian. Perusahaan itu menggunakan perjanjian apa? Itu tetapi dalam metode pencatatannya harus menggunakan PSAK 34, metode persentase penyelesaian. Maksudnya apa? Contoh, ketika proyek belum selesai, proyek dalam berjalan, harusnya adalah jurnal. Kan ada orang langsung beban proyek atau pada HPP ya, pada HPP, pada kas kan. Contoh gini, misalnya gini, kalau mudah-mudahan kamu bisa membayangkan, atau teman-teman yang lain bisa membayangkan. Ada misalnya proyek nih 3 bulan. Proyek 3 bulan. Pada bulan pertama, misalnya mengeluarkan pembelian material. Pada bulan pertama menggunakan pembelian material, ada yang menggunakan jurnalnya itu langsung HPP pada kas. Kita ambil cepatnya saja. HPP pada kas. Maka pada bulan tersebut, dia akan terreview, dia akan membentuk laporan laba rugi HPP-nya itu pada bulan tersebut. Paham nggak? Karena jurnalnya adalah HPP pada kas atau beban HPP pada kas. Beban material pada kas. Oke? Jadi pada bulan tersebut langsung membentuk laba rugi. Proyek 3 bulan, pada bulan pertama pembelian material. Biasanya kan pada bulan pertama itu jor-joran tuh material. Iya, Pak. Ya kan, padahal DP-nya 30%. Material kita beli katakan 50%. Gitu kan. Ada yang menggunakan metode 50% itu langsung beban HPP atau beban proyek atau beban pembelian material pada kas. Artinya pada bulan pertama itu sudah terbentuk laba rugi. Padahal DP-nya 50%, bebannya itu beban HPP-nya adalah 50%, maka udah dipastikan itu rugi. Clear ya? Iya, Pak. Ya, paham ya? Paham, Pak. Itu cara pertama. Cara kedua, harusnya ketika membeli proyek pembelian material itu kan belum habis nih 3 bulan ini. Oke, belum habis 3 bulan ini. Oke. Maka pada bulan pertama itu harusnya bukan beban HPP pada kas, tetapi uang muka proyek pada kas. Kalau HPP adanya di laba rugi, kalau uang muka proyek adanya di posisi neraca aktiva. Clear? Taruh dulu di sini nih uang muka proyek pada kas. Jadi nggak masuk laba rugi dulu. Ketika bulan itu mau closing, DP ini 30%. Ya udah 30% saja yang diakui di dalam HPP. Bagaimana caranya? Ya udah dibalik saja. Yang awalnya uang muka pada kas dibalik menjadi beban proyek pada uang muka proyek. Bisa dipahami nggak? Clear nggak nih? Kalau bingung ngomong bingung. Masih sedikit bingung sih, Pak. Oke.
Saya pakai Karena kan itu berarti jatuhnya bebannya dijatuhkan ke HPP-nya di DP Pak ya, berartinya Pak ya, bukan laporan kasnya Pak, kas berjalannya berarti Pak ya. Oke, bener Mas. Jadi bentar, saya buka Excel dulu deh. Bentar ya, bentar. Mana ya Excelnya ya? Biar clear Mas. Mana Excelnya? Mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya, masih semangat. Mas Arifin belum keluar. Oke, kelihatan Excel saya? Oke ya, kelihatan. Ya Mas. Oke, tadi saya mencontohkan. Ya kan, misalnya gini. Kan ada 3 bulan nih, project itu misalnya bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. Oke, saya contohkan ini. Oke, pada bulan pertama harusnya pendapatan itu biasanya sudah ada kontrak nih. Kita progres dulu deh. Misalnya progres itu misalnya harusnya 30%, terus 50%, 20%. Misal. Ini progres. Pembayaran harusnya 30%, misalnya ya ini misal aja 50% dan 20% sesuai dengan progres. Gitu. Terus cost-nya, ceritanya nih lagi main cost. Rupanya dalam cost itu biasanya bulan pertama itu pembeliannya jor-joran. Misalnya 50%. 50%, terus 30%, 20%. Ini untuk cost pembelian material. Oke ya. Nah, prakteknya kan pada bulan pertama itu ya pada pengakuan pendapatan ya, maka jurnalnya adalah pada bulan pertama debit pendapatan pada misalnya debitnya itu kas, kreditnya itu pendapatan misal ya. Kan harusnya ngikutin sesuai dengan jumlahnya kan, misalnya proyeknya 1 miliar nih, maka ya berarti kas pendapatannya di bulan pertama itu 300 juta, ya kan 300 juta, misalnya ini proyek 1 miliar. Kalau bingung tanya ya. Maka harusnya proyeknya 300 juta, terus bulan keduanya itu 500 juta, dan bulan ketiganya itu 200 juta harusnya. Nah, termasuk di dalam beban. Beban itu ada 2 metode. Metode pertama misalnya nih, kan ini cost-nya 50% nih, gitu kan. Ada metode pertama, yang pertama adalah misalnya debitnya, dia langsung di debit laba rugi. Gitu. Beban project misal. Project. Misalnya di sini 50%. Ya kan? Ada yang tuh yang langsung 50%. Pada kreditnya misalnya pada kas. Itu 50%. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bahasa saya ya. Jadi mentang-mentang pembeliannya 50%, ya mentang-mentang pembeliannya 50%, maka pengakuannya adalah 50%. Gitu. Harusnya sedangkan di sini pendapatan itu adalah ini nih, 30%, 50%, 20%. Banyak perusahaan-perusahaan kontraktor dia begitu. Gitu. Perusahaan kontraktor dia begitu, begitunya gimana? Di sini pendapatan 30%, tapi bebannya itu sudah 50%. Maka pastinya laba ruginya pendapatan 30 dikurangi beban itu 50 pasti rugi 20%. Benar. Nah, ini nggak sesuai dengan matching cost. Gitu. Bagaimana sesuai dengan matching cost? Maka cara kedua adalah ada 2 langkah. Langkah pertama diakui dulu sebagai uang
muka project. Posisinya ada di neraca posisi aktiva sebelah bawah. Pada kas gitu berapa? Ya 50% tadi. Gitu. Nah, pada bulan pertama kan 30% yang ditagih. Maka Iya, yang Pak. 30% itu yang diakui sebagai beban. Bagaimana caranya? Dibalik aja. Beban project pada kasnya uang muka project. Berapa? Ya 30% aja. Sorry, salah. Benar. Nih, gini. Beban project yang ambil 30% saja, karena di sini pendapatannya 30%. Nah, ini yang disebut sebagai matching cost. Dan di dalam jasa konstruksi itu ada yang disebut dalam PSAK 34, metode persentase penyelesaian. Mas baca saja di PSAK 34. Metode persentase penyelesaian. Saya dulu ini Mas, skripsi saya ngambil ini. Jadi waktu itu saya kerja di perusahaan jasa konstruksi, konstruksinya ini menggunakan metode yang ini Mas. Menggunakan metode yang ini, terus saya bilang, wah ini salah ini. Gitu. Saya bilang waktu itu ke dosen saya, ini salah. Lalu bagaimana? Saya menggunakan PSAK 34, metode persentase penyelesaian. Yang itu adalah begini. Itu skripsi saya waktu itu. Barangkali Mas mau mencoba mengulangi kisah sukses saya, silahkan. Gitu. Bisa, Pak. Bisa. Okay. Nah, ada lagi pertanyaan? Udah itu aja dulu, Pak. Oke. Ini contoh worksheet audit. Ya, ini contoh worksheet audit ya. Versi Excel-nya. Sebenarnya sudah ada versi sistemnya, ini versi Excel-nya. Itu nanti saya share di dalam Google Classroom lah. Gitu, ini tuh lihat. Tinggal diedit aja gitu. Ada jurnal koreksi gitu. Oke, ini baru review saja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kita dikit lagi ya, satu slide lagi. Nah, ini adalah terkait perbedaan antara audit, pemeriksaan penipuan sama akuntansi forensik. Nah, semua itu terjadi karena adanya kecurangan. Oke. Kita bicara teorinya kecurangan. Kita mengenal ada yang namanya fraud triangle. Segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan, kenapa sih orang berbuat curang? Kan gitu pertanyaannya. Rupanya ada 3 hal nih. Ini ada teorinya. Kenapa orang berbuat curang? Yang pertama adalah opportunity. Yang kedua pressure. Yang ketiga itu rationalism. Apa sih opportunity? Opportunity adalah peluang, kesempatan. Orang bisa berbuat curang karena adanya kesempatan. Orang bisa berbuat curang karena, wah nih, gampang nih, petty cash-nya nggak dikunci, petty cash-nya cuma ada saya doang. Itu makanya di dalam opportunity itu, bagian keuangan nggak boleh digabung sama bagian accounting. Kenapa begitu? Karena ketika digabung sama bagian accounting, itu mudah, gampang banget. Nih, misalnya bagian pengeluaran uang. Boleh bikin aja kwitansi sendiri, apa sendiri, nanti accounting sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai opportunity. Peluang. Dan ini banyak perusahaan ini biasanya perusahaan menengah ke bawah. Gitu. Peluang untuk menciptakan kecurangan, orang berbuat curang itu adanya opportunity. Ada di sini. Adanya kesempatan. Lemah dalam pengendalian internal. Itu yang pertama. Ya, karena adanya kelemahan ini yang menjadi menjadi lahan yang basah bagi orang-orang yang ingin berbuat curang. Yang kedua, karena adanya pressure. Pressure itu tekanan. Orang bisa berbuat curang karena adanya misalnya utangnya banyak, ada yang gara-gara kena pinjol misalnya, terus ada yang istrinya galak, minta gaji nggak naik-naik. Itu seolah-olah, wah ditekan sono, ditekan sini, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, uang kuliah belum bayar, gitu, uang kantor udah habis, dipotong misalnya gara-gara ini. Akhirnya apa? Orang pusing, orang stres. Ketika orang pusing, orang stres, dia tertekan batin, jiwa, dan raganya. Akhirnya apa? Akhirnya dia berbuat curang. Gitu. Karena adanya dorongan dari dalam. Kalau yang opportunity itu dorongan dari luar, nah freezer itu dorongan dari dalam. Orang berbuat curang karena adanya keterpaksaan. Bukan dia karena dia nggak sadar, bukan karena dia memang nggak memiliki iman,
Tapi karena adanya dorongan yang kuat, keterpaksaan itu akhirnya dia bisa berbuat curang. Nah, itu disebut sebagai pressure. Yang ketiga itu rasionalisme. Rasionalisme itu karena menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Contoh, manajernya berbuat curang. Masa gue kagak berbuat curang? Ah, maaf. Wah, bos gue itu Cina inilah, udahlah, diembat aja duitnya. Misal seperti itu. Biarinlah bos gue pelit ini. Gitu. Gue embat aja duitnya. Gitu. Nah, bos kayaknya zolim deh, kita dikasih gaji kecil. Misalnya, yaudahlah gue ambil aja. Gitu, misalnya. Nah, hal-hal begitu yang itu disebut sebagai rasionalisme. Nah, 3 hal ini secara teori, maka terbentuklah secara ilmiah triangle fraud. Ini bukan film ini ya, bukan film apa. Tapi memang ini triangle fraud, itu ada teorinya. Dan ini bisa dibuatkan di dalam skripsi. Silahkan yang mau ngambil skripsi triangle fraud. Sebenarnya ada lagi teori fraud diamond fraud. Tapi ada lagi ceritanya. Gitu. Nah, 3 hal ini yang membuat orang berbuat curang. Dan 3 hal ini yang bisa mengungkap adalah audit forensik, accounting forensik. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya teman-teman udah tarik napas panjang nih. Ada pertanyaan sampai sini kah? Cukup, Pak. Cukup lelah? Oke. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh tanya di grup ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari semester-semester sebelumnya. Ya, tapi saya nggak mau janji dulu. Gue Mbak Nila, senyumnya senyum pedas gitu. Ya, saya kira cukup. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Boleh kasih saya senyuman manisnya biar saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke. Cakap nian. Oke, halaman kedua. Mas Trio nggak keluar, Mbak Dini izin. Tampilin dulu Mas wajahnya Mas. Ayo. Nah, itu kan ganteng. Mbak Dini tadi nggak bisa ya. Oke, satu lagi. Mas Arifin Fauzi nggak bergerak. Udah, 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi teman-teman kalau ingin bertanya di grup aja ya. Dan malam kasihan teman-teman udah lelah menghadapi lelahnya dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, saya Makasih, close ya. Pak. Yuk, Iya, Assalamualaikum. Pak.